Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendekorasi toko di Tokopedia ya. Nah, minggu kemarin kan kita udah belajar gimana sih caranya membuat toko dan mengupload produk di Tokopedia ya teman-teman ya. Nah, teman-teman udah praktekin atau belum nih? Kira-kira harusnya udah punya toko ya. Udah punya toko di Tokopedia, udah upload produk juga ya harusnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya mendekorasi toko yang udah kita buat di Tokopedia ya teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman mendekorasi tokonya, teman-teman wajib banget lengkapin produk-produk yang ada di toko teman-teman. Jadi kalau produknya masih belum lengkap, teman-teman harus tambahin dulu produknya sampai lengkap gitu teman-teman. Kenapa kayak begitu? Karena gini, ketika nanti teman-teman udah dekorasi toko, tokonya udah bagus, tapi ternyata produknya nggak lengkap gitu teman-teman. Jadi nanti ketika ada pembeli klik toko teman-teman, tertarik dengan apa namanya ngelihat toko teman-teman bagus, tapi ternyata ketika di pencarian toko teman-teman, ternyata produknya nggak lengkap gitu. Jadi pembeli yang mau beli banyak, jadi ngelihat toko sebelah lebih lengkap, jadinya pembeli apa namanya belinya di toko sebelah, nggak jadi beli di toko teman-teman gitu. Jadi syarat pertama harus produknya harus lengkap dulu teman-teman ya. Jadi yang belum diupload, diupload dulu produknya sampai lengkap gitu ya. Yang kedua adalah teman-teman tokonya tuh harus rapi dalam artian gimana? Teman-teman tokonya itu harus punya, kalau aku nyebutnya harus punya apa ya? Karakteristik sendiri lah gitu ya. Ini aku kasih contoh toko dari teman-teman yang lain ya. Ini ada di Tokopedia. Kita lihat di sini. Bentar. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat di sini, ini kan udah rapi banget ya tokonya. Istilahnya produknya udah dilengkapin gitu ya. Terus semua gambarnya dia desainnya sama teman-teman. Nah, teman-teman bisa buat juga kayak begitu. Tapi teman-teman jangan ambil gambar dari sini. Teman-teman harus buat sendiri. Gimana caranya teman-teman buat sendiri yang beda dari yang lain gitu loh teman-teman. Jadi nanti ketika pembeli klik toko teman-teman, lihat wah ini gambarnya bagus nih gitu kan. Saya tertarik mau beli deh gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi selain desainnya bagus, produknya juga harus lengkap ya teman-teman ya. Terus ada juga, nah ini juga nih, teman-teman juga bisa edit kayak gini. Di sini ada tulisan free ongkir atau COD gitu ya. Di sini ada apa namanya 100% original gitu ya. Itu teman-teman buat semenarik mungkin ya. Nah, ini kan rapi banget nih tokonya ya. Jadi Assalamualaikum. kelihatan mana seller yang niat jualan, mana yang seller yang istilahnya jualannya setengah-setengah gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau banyak orderan di Tokopedia, harus ada usaha bikin gambar sendiri gitu loh teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman udah lengkapin produknya, ininya udah rapi gambarnya, kita akan langsung praktek bagaimana caranya mendekorasi teman-teman, mendekorasi toko teman-teman ya. Di sini di bagian kiri ada pilihan mana ya? Dekorasi toko. Nah, sebelumnya kalau teman-teman yang baru bikin toko di Tokopedia, tampilannya kan seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih polos ya.
Produknya juga belum lengkap. Nih, harus dilengkapin dulu ya produknya. Nah, kita akan buat tampilan tokonya jadi lebih menarik gitu ya. Di sini teman-teman bisa klik di bagian bawah, ada pilihan dekorasi toko. Di sini kita klik sini ya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ubah tampilannya di sini. Nah, ini ada berbagai macam layout yang bisa teman-teman pilih. Ya, di sini ada simple layout, terus kita lihat di bawah. Di sini ada power layout. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Ya. Terus ada big campaign. Nah, cuma untuk yang dua ini, power layout dan big campaign ini, teman-teman harus upgrade jadi power merchant dulu, ya. Upgrade jadi power merchant, teman-teman verifikasi KTP dan foto teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman baru bisa pakai desain yang ini. Nah, untuk yang ini khusus official store teman-teman ya. Yang dua ini kita nggak bisa pakai karena khusus official store. Jadi kita bisa pakai ini. Yang ini sama ini ya. Ini dengan catatan teman-teman harus upgrade dulu jadi power merchant. Nah, saya di sini mau pakai yang ini dulu. Kita klik tetap gunakan. Oke. Selanjutnya kita klik yang di sini teman-teman. Aktifkan tampilan desktop. Nah, kemudian ini kita klik di sini teman-teman. Kita mau lihat toko kita di tampilan dari handphone atau aplikasi teman-teman ya. Karena kan sekarang orang-orang jarang banget orang beli di Tokopedia itu dari laptop. Menurut aku sih jarang. Kebanyakan sekarang orang tuh belanjanya dari HP atau dari aplikasi Tokopedia teman-teman ya. Jadi kita mau atur yang di sini dulu. Nah, setelah itu teman-teman harus siapin dulu gambar yang mau ditaruh di slide sini teman-teman nih. Ya, kita mau taruh gambar di sini. Nah, teman-teman harus siapin dulu. Ya, di sini aku udah punya gambar ini. Ya, kita mau pakai gambar yang ini sama yang ini ya. Nah, di sini teman-teman yang slide besar. Post dulu. Nah, desain tampilannya teman-teman bisa ganti. Mau yang besar seperti ini atau yang slider kotak yang kayak gini. Ini ya, kayak gini tampilannya. Atau yang banner satu kolom yang kayak gini. Atau yang dua kolom kayak gini nih. Nah, ini teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman ya, sesuai gambar yang teman-teman punya. Atau yang bisa juga yang kayak gini, yang 3. Ya, jadi teman-teman bisa pilih. Nah, saya di sini mau pakai yang ini aja. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih rasio banner, ukuran bannernya. Mau ukuran yang seperti apa? Kalau kita klik landscape, ini kayak gini, landscape 2:1. Terus yang ini square. Nah, square tampilannya akan kayak gini, teman-teman. Dia kotak. Ya, 1:1. Terus yang ini potret, dia lebih panjang gitu ya. Kita mau pakai yang ini. Nah, terus di sini kita bisa tambahin judul, teman-teman. Ya, kita bisa tambahin judul. Misalnya kita mau
tulis apa ya? Produk flourishment gitu ya. Nah, dia akan muncul di sini. Tadi kan nggak ada kan? Kalau kita nggak isi, dia kosong. Nah, kalau kita isi di sini, produk flourishment gitu ya. Nah, dia akan muncul di sini. Setelah itu, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini. Untuk upload banner, ukuran optimalnya adalah 1500 kali 750 pixel. Formatnya bisa JPG, JPEG, atau PNG. Ukuran file maksimal 2 MB ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin maksimal 5 banner di sini ya. Nah, ini kan ada dia geser-geser kan, teman-teman ya. Ini kan cuma 2 ya. Nah, teman-teman bisa tambahin maksimal tuh sampai 5 banner. Gitu ya. Kita mau pakai di sini mau pakai 2 aja dulu deh. Ini kita klik upload ya. Kemudian kita mau pakai, misal kita mau pakai yang ini. Nah, ini teman-teman bisa bisa atur mau semana gambarnya. Oke, kalau udah teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, teman-teman juga bisa tambahin produk. Nah, tadi kan di sini kan ada gambar kan, kita udah tambahin gambar. Nah, nanti kalau misalkan pembeli klik gambarnya, itu bisa kita arahin ke produk yang udah kita upload, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau arahin ke etalase, juga bisa. Ya, misal kita mau arahin ke etalase yang ini, perawatan wajah ya. Kalau udah selesai, teman-teman bisa klik save. Nah, nanti dia akan kayak gini. Ada previewnya di sini ya. Oke, setelah itu kita mau coba tambahin produk yang kedua ya. Produk banner yang kedua, gambar yang kedua. Kita coba mana ya? Misalnya ini deh. Nah, ini bisa kita atur dulu. Kita klik selanjutnya. Nah, tadi kan gambarnya hand body ya. Kita cari produk hand body. Atau kalau misalkan itu bisa tambahin produk apa aja. Di sini aku belum tambahin produk hand body, jadi kita tambahin produk yang ini. Tulismen cepet 3 ya. Setelah itu teman-teman bisa klik save. Nyalain sama. Oke, setelah itu udah selesai. Kalau teman-teman mau tambahin lagi bannernya, teman-teman bisa klik di sini, tambah banner. Sama seperti tadi, upload image. Ini deh. Ya. Kita mau coba. Oke, terus kita mau arahin pembeli yang klik gambar tadi ke etalase ini. Oke. Slidernya udah jadi ya, bannernya. Kalau udah semua, teman-teman bisa klik simpan. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada tampilan ini terbaru ya teman-teman ya. Kita bisa klik di sini. Teman-teman bisa nampilin produk-produk apa yang mau ditampilin di sini teman-teman. Di sini kan kita punya produk terbaru atau terlaris. Atau kalau teman-teman mau atur sendiri, teman-teman juga bisa atur sendiri, diklik di sini ya. Nah, ini kita bisa pilih produk apa aja.
kita mau arahin di etalase yang perawatan wajah misal. Nah, mau tambahin judul. Misal di sini apa ya? Promo paket Merdeka. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik simpan. Oke, setelah selesai, kita coba ini ada pilihan voucher toko. Jadi kalau teman-teman apa namanya sudah buat voucher toko, teman-teman bisa tampilin di sini ya. Nanti bisa diklik voucher tokonya mau aktif di sini atau enggak. Nah, kalau teman-teman udah selesai desainnya, ada apa namanya dekorasi tokonya, teman-teman bisa lihat dulu tampilannya atau langsung terapkan ya. Kalau kita mau lihat dulu bisa klik di sini. Nah, ini tampilan dari aplikasi ya teman-teman atau dari handphone. Nanti ketika teman-teman tampilannya akan seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita misal pembeli klik di sini gambar yang ini, nanti akan muncul langsung ke etalase perawatan wajah gitu ya teman-teman. Jadi nanti pembeli tinggal pilih aja mau paket yang mana gitu. Oke? Kalau misalkan mau ada yang diubah lagi, bisa kembali ke pengaturan gitu ya. Kalau misalkan udah selesai, teman-teman bisa langsung klik terapkan. Ya. Kita lanjut ya, terapkan. Dah, sudah deh, jadi deh. Dekorasi tokonya udah selesai. Nah, di sini Tokopedia ada fitur statistik, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat berapa banyak sih orang yang klik banner yang kita pasang dan juga berapa orang yang sudah beli dari banner yang kita pasang. Di sini kita bisa klik statistik ya. Kita klik ya, terapkan. Nah, kita bisa lihat di sini dari slider besar ada berapa sih orang yang apa namanya melihat gambar yang kita pasang atau ada berapa sih orang yang klik gambar yang kita pasang gitu ya. Dan berapa persen sih konversinya gitu ya. Ini kita bisa lihat banner 1, banner 2, banner 3 gitu ya. Kita bisa pilih periodenya 7 hari, 31 hari atau pilih tanggal sendiri. Kemudian kita bisa lihat statistik dari yang kita pasang ini ya, promo paket Merdeka. Ada berapa orang sih yang udah klik sini ya. Karena kita baru pasang jadi belum ada ya teman-teman ya. Oke. Dan juga kita bisa lihat di sini di tampilan apa namanya? Tampilan laptop ya teman-teman ya. Nah, kira-kira tampilan laptopnya akan seperti ini nanti. Nah, ini kan kecil ya teman-teman ya. Kita juga bisa edit lagi teman-teman. Bisa kita edit. Jadi di sini ada ukurannya. Khusus desktop kita ada ukurannya. Kita atur aja di sini. Mau kecil, sedang atau besar. Kalau sedang akan segini. Kalau besar segini. Nah, ya, kita pakai yang ini aja ya, lebih bagus ya. Kalau udah klik simpan. Jangan lupa klik terapkan lagi teman-teman ya. Nah, oke. Dekorasi tokonya udah selesai. Jadi begitu aja teman-teman cara mendekorasi toko di Tokopedia. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Silakan Mbak Dia. Oke, terima kasih Kak Fatul atas penjelasan materinya. Ini langsung ada yang mau nanya nih.
referensi aplikasi edit fotonya dong Kak. Maaf orang baru, kebanyakan aplikasi yang bagus diinstal disuruh berlangganan kalau mau pro. Ada nggak sih Kak yang nggak pro atau enggak yang tidak berbayar kayak gitu? Referensi aplikasi. Kalau saya sendiri sih pakainya dari laptop ya. Aku pakai Photoshop sama Corel Draw. Kalau dari HP mungkin teman-teman bisa pakai Canva ya, atau apa sih? Banyak kok teman-teman aplikasinya. Cuma kalau dari handphone aku kurang apa namanya kurang ngerti karena nggak pakai aplikasi di HP. Kalau di laptop aku pakainya Corel Draw sama Photoshop dan itu juga berbayar teman-teman. Gitu. Ini ada yang jawab nih, kalau di HP enaknya pakai Canva. Iya betul, setahu aku kalau di HP itu enaknya pakai Canva teman-teman. Tokopedia. Kemarin Gitu ya. Oke deh, terima kasih atas jawabannya Kak Fatul. Teman-teman yang masih tidak di mute, tolong di mute dulu ya karena suaranya terganggu banget nih. Tolong semuanya di mute dulu ya karena teman-teman yang lain takutnya tidak terdengar suaranya. Ini aku mute dari sini aja Mbak Dia. Oke, siap. Oke, teman-teman yang masih ingin bertanya seputar gimana sih cara buat dekorasi tokonya atau gimana sih cara ngeditnya kayak gitu-gitu, bisa langsung aja nih ditanyain ke Kak Fatul Khoirnya kayak gitu. Oke, aku langsung jawab nih ya pertanyaan apa dari Kak Denis mau nanya Kak cara bikin voucher di toko gimana? Oke. Untuk voucher toko cara belikan di Tokopedia itu akan ada di sesi minggu depan. Jadi kayak gitu Kak Denis ya. Jadi untuk hari ini spesialnya kita buat gimana sih cara dekorasi toko di Tokopedia kayak gitu. Untuk iklan di Tokopedia, cara buat vouchernya itu minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan nih Kak Fatul dari Kak Aziz. Kak, untuk dekorasi toko, informasi apa saja yang bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan traffic, itu kayak gimana ya caranya? Oke, untuk meningkatkan traffic ya, traffic itu kan istilahnya kan gimana caranya orang datang dulu ya, datang dulu ke toko kita gitu ya. Untuk meningkatkan traffic, balik lagi tadi teman-teman harus ini kan kita dekorasi toko untuk orang-orang yang udah klik toko kita ya. Nah, gimana sih caranya supaya orang mau klik di toko kita? Balik lagi, aku saranin teman-teman bisa tiru yang di sini nih. Nah, ini nih. Ini udah bagus banget menurut aku, informasinya udah lengkap banget di sini. Misal kita lihat di sini ya. Nah, di sini apa namanya? Ada informasi gambarnya, terus ada apa namanya? Informasi harga gitu ya. Teman-teman juga bisa tambahin apa namanya? Harga coret gitu kan, bisa ditambahin di gambar. Terus di sini ada apa namanya? Badan POM, terus ada 100% original gitu ya. Teman-teman bisa pakai trik ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan diambil gambar punya orang, tapi kita amati, terus kita tiru bagaimana caranya kita bisa buat yang sama tapi beda gitu teman-teman. Dan juga kita harus bisa modifikasi. Nah ini udah bagus banget. Nih toko yang ini, makanya aku teman-teman bisa lihat
gambar di sini. Jadi nanti ketika teman-teman klik di sini, misal kita mau cari kloris gitu ya. Pastikan teman-teman kliknya gambar yang menarik kan, gitu kan? Gambar yang menarik, gambar yang paling meyakinkan gitu kan. Nah, ini ada tulisan bisa COD, ya kan? Free ongkir, free bubble wrap gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Cara untuk gimana sih supaya pembeli itu mau klik di toko kita. Jadi kalau udah ini bagus nih gitu kan, kita klik di sini. Terus misalkan mau cari produk lain gitu kan, bisa klik di sini. Nah, apalagi kalau tokonya udah rapi kan enak melihatnya teman-teman ya. Tuh, produknya lengkap, rapi, jadi pembeli juga enak ya. Jadi gitu Mas, untuk pertanyaannya. Gimana, udah terjawab atau belum? Siap, siap Kak, cukup. Cukup Kak. Kemudian kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Kalau untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang pertama teman-teman harus punya ulasan dulu. Jadi ulasannya harus bagus ya. Kemudian teman-teman juga harus fast respon gitu ya. Jadi kalau ada pembeli yang nanya di chat gitu kan, langsung cepat-cepat dibales gitu. Karena di Tokopedia itu kalau kita lambat bales chat dari pembeli, itu kadang-kadang pembeli itu udah ada referensi toko lain teman-teman. Jadi nanti pembeli jadinya nggak jadi beli di kita, jadi belinya di toko lain gitu teman-teman. Itu aja sih kalau untuk di Tokopedia. Yang penting kita fast respon, balas chat cepat gitu kan. Terus ulasannya nggak ada yang aneh-aneh. Pasti kepercayaan pelanggan kepada toko kita juga pasti meningkat. Gitu ya Mas Aziz. Ada pertanyaan lain? Udah cukup sih Kak. Oke, terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih Iya. juga atas pertanyaannya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja nih open mic-nya atau melalui kolom chat ya. Nanti aku bacain. Insya Allah akan dijawab satu-satu sama Kak Fatulnya. Kak Denis nih, itu toko Yogi. Ya betul, tokonya Mas Yogi. Tokonya Mas Yogi bagus banget. Jadi bisa aku kasih contoh ke teman-teman buat referensi gitu ya. Teman-teman bisa pakai referensinya, cuma jangan diambil gambarnya. Teman-teman bisa pakai gambar sendiri buat yang lebih bagus dari yang ada di sini teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Kak Aryan. Untuk masih belajar dekorasi toko pakai apa? Ada simple, double, special out. Untuk masih belajar dekorasi toko pakai apa? Sesuai kebutuhan aja sih teman-teman. Kalau teman-teman ini di sini ya, kita bisa klik di ubah tampilan. Sesuai kebutuhan aja. Kalau teman-teman pengen pakai gambar yang ini boleh. Ini kan pilihan slidernya ada banyak gitu ya. Jadi balik lagi ke selera teman-teman aja gitu loh. Balik lagi ke kreativitas masing-masing. Cuma kalau mau pakai yang power layout atau yang ini big campaign, ini ya maksudnya kan big campaign sama power layout ini harus upgrade dulu jadi power merchant gitu teman-teman. Teman-teman harus verifikasi KTP sama foto teman-teman ya. Itu. Jadi kalau nanti udah jadi power merchant, kita bisa pakai yang ini atau yang ini. Jadi bagusan mana sih itu tergantung kebutuhan kita, teman-teman. Jadi tergantung kreativitas masing-masing gitu. Cuma untuk yang regular merchant kan kita cuma bisa pakai yang ini, jadi pakai yang ini juga udah bagus sih, teman-teman. Itu ya.
Oke, kayak gitu ya Kak Aryan. Jawabannya dari Kak Fatul Khoir. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang kurang paham, bisa langsung aja nih tanyain lagi sama Kak Fatul Khoirnya biar lebih paham lagi. Oke, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung aja open mic-nya atau melalui kolom chat ya. Nanti aku bacain biar dijawab sama Kak Fatul Khoirnya. Ayo, mana nih yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada pertanyaan nih, Kak Fatul dari Kak Hadianto. Mau nanya Kak, gimana caranya meningkatkan pembeli? Soalnya desain sudah, iklan juga sudah, tapi peminatnya masih kurang nih Kak. Oke, udah desain udah bagus, terus iklan udah, tapi peminatnya masih kurang. Gini teman-teman, kita buka toko di Tokopedia itu kan istilahnya gampangnya supaya orang gampang bertransaksi gitu ya, lebih mudah bertransaksi. Jadi kalau misalkan peminat udah apa namanya desainnya udah oke, terus iklannya juga udah oke, tapi peminatnya masih kurang, teman-teman bisa masukin traffic dari luar gitu. Misal teman-teman udah punya toko nih, terus tokonya udah didiemin gitu aja, ya bakalan sepi juga pembeli teman-teman. Jadi teman-teman harus datangin juga traffic dari luar. Jadi jangan ngarepin traffic dari Tokopedia doang gitu loh. Jadi misalkan teman-teman bisa upload di apa namanya upload gambar di Facebook misalnya. Upload gambar di Facebook. Nanti misalkan di Facebook ada Kak mau beli dong gimana caranya gitu kan. Nah, baru udah di situ teman-teman kasih link Tokopedia teman-teman gitu ya. Nih Kak kalau mau transaksi bisa lewat Tokopedia ada gratis ongkir juga loh gitu. Atau bisa juga teman-teman upload gambar di Instagram gitu kan. Itu kan banyak banget kan, luas banget pasarnya kalau di Instagram. Upload aja di Instagram. Nanti kalau misalkan ada yang komen atau ada yang DM gitu kan, Kak gimana cara pesennya? Baru teman-teman nih Kak caranya bisa transaksi di Tokopedia, ada gratis ongkir gitu kan. Jadi gitu. Jadi jangan berharap sama traffic dari dalam Tokopedia aja teman-teman. Teman-teman juga harus bisa datangin traffic dari luar Tokopedia gitu. Gitu sih kalau saran dari saya. Oke, kayak gitu tuh Kak Hadian dan info atau jawaban dari Kak Fatul Khoirnya. Kalau misalnya masih kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung aja nih ditanyain ke Kak Fatulnya, bisa. Oke, jawabannya. Terima kasih jawabannya. Oke, teman-teman, Iya, jika tidak ada yang sama-sama. ingin bertanya, mungkin aku akhirin aja kali ya meeting training basic kali ini. Terima kasih buat Kak Fatul atas materinya. Oke, buat Iya, teman-teman, sama-sama. Maaf kalau ada eh, kekurangan ya. ya sama-sama jangan bosan-bosan karena spesial besok atau minggu depan bakal ada yang namanya gimana sih cara beriklan di Tokopedia untuk buat fitur Tokopedia untuk minggu depan kita akan membahas seperti itu ya. Jadi buat teman-teman stay tune aja untuk di training basic minggu depan. Oke, aku dia sebagai moderator pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam. Sore.